Shalom Godly Family yang terkasih. Mari kita nikmati kembali teh hangat kita. Teduhkan hati, hadirkan semangat melalui firman Tuhan yang hari ini terambil dari Mazmur 36 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perkataan dari mulutnya hanya kejahatan dan tipu daya. Ia tidak lagi berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangnya di tempat tidurnya. Ia mengikuti jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, kesetiaan-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu seperti gunung-gunung Allah yang tinggi. Hukum-Mu bagaikan samudra dalam yang dahsyat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Godly Family yang terkasih, dalam bukunya Kaum Pilihan Allah, R.C. Sproul menjelaskan bahwa ada 4 fase dalam kehidupan manusia dan masing-masing fase memiliki kemampuan dalam meresponi dosa. Fase yang pertama, ketika manusia belum jatuh di dalam dosa. Manusia memiliki kemampuan untuk berdosa dan mampu untuk tidak berdosa. Fase yang kedua, ketika manusia jatuh di dalam dosa. Manusia mampu untuk berdosa dan tidak mampu untuk tidak berdosa. Fase yang ketiga, ketika manusia telah mengalami penebusan Yesus Kristus, manusia memiliki kemampuan untuk berdosa dan mampu untuk tidak berdosa. Sedangkan fase yang keempat adalah ketika manusia dimuliakan di dalam surga. Manusia mampu untuk tidak berdosa dan tidak mampu untuk berbuat dosa. Godly Family yang terkasih, di dalam Mazmur nomor 36 ayat 4 sampai ayat yang ke-8, bagian ini mengkontraskan tentang 2 kondisi, yaitu kondisi keberdosaan orang fasik yang dicatat di ayat 4 dan 5, di mana dijelaskan bahwa orang fasik kehidupannya semata-mata berbuat dosa. Perkataannya tentang dosa, rancangan-rancangan hatinya hanya tentang kejahatan. Dia hidup di jalan yang tidak baik dan apa yang jahat itu tidak ditolaknya. Bahkan di ayat yang kedua dicatat, rasa takut kepada Allah itu tidak ada di dalam hati orang tersebut. Jadi sebuah gambaran keberdosaan manusia yang sangat menjijikkan di hadapan Allah. Kondisi yang kedua adalah kondisi Allah yang penuh kasih setia, yang dicatat di ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur mencatat kasih Allah sampai ke langit, kesetiaannya sampai ke awan, keadilannya seperti gunung yang tinggi. Hukum Allah bagaikan samudra yang dalam dan dahsyat. Sebuah gambaran tentang pribadi Allah yang penuh kasih setia dan hukumnya yang ditegakkan dengan kebenaran. Gambaran tentang kefasikan orang berdosa di ayat 4 dan 5 ini juga sekaligus menggambarkan kondisi manusia di fase yang kedua yang tadi sudah saya katakan di bukunya R.C. Sproul, ketika manusia jatuh di dalam dosa. Bahwa yang dikatakan, yang dipikirkan, yang direncanakan, yang dilakukan oleh manusia semata-mata hanya berbuat dosa dan tidak ada kemampuan dalam diri manusia untuk memikirkan atau melakukan hal yang benar dan menyenangkan hati Allah. Dalam kondisi seperti ini, seolah-olah manusia tidak punya harapan lagi untuk mendapat kasih-Nya Allah. Namun di luar nalar manusia, bahkan ketika manusia berada dalam keadaan jatuh dalam dosa, Allah tetap mengasihi dengan kasih yang besar. Sehingga Allah tidak membiarkan manusia terus-menerus diperhamba oleh dosa. Melalui karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, manusia kembali terhubung dengan Allah. Godly Family yang terkasih, jika dalam keadaan kita yang masih berdosa saja,
Allah begitu mengasihi kita. Apalagi sekarang ketika kita sudah hidup sebagai orang-orang tebusan Allah. Karena itu, jangan pernah ragukan kasih Allah dalam kehidupan kita. Momen Prapaskah seharusnya selalu menjadi momen pengingat kita tentang kasih Allah dan karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Yesus Kristus, terima kasih untuk karya penebusan dan karya keselamatan-Mu di atas kayu salib, sehingga kami tetap terhubung dengan Allah, menjadi anak-anak kekasih Allah. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami dalam langkah kehidupan kami di hari-hari ini, supaya kami tetap berada di dalam jalan kebenaran Allah. Amin.